langsung ke masyarakat ya. Seperti itu apa benar apa gimana? Ya benar, peran SKM harus terjun langsung kepada masyarakat karena nantinya akan memberikan praktek tentang pengelolaan sampah tersebut agar masyarakat lebih memahami bagaimana cara mengelola sampah tersebut. Oke, berarti kita langsung menunjukkan ya bagaimana yang benar. Seperti itu? Ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Bisa langsung dijawab. Izin menjawab yang pertanyaan Elsafira. Sebelumnya mohon maaf saya off-cam karena jaringan kurang stabil. Menurut saya masih efektif pembagian proporsi dari pengelolaan sampah tersebut, namun harus dibarengi dengan terobosan baru di TPA. Misalnya kayak di TPA Sidoarjo. Di TPA Sidoarjo itu juga sudah mengalami overload sehingga pemerintah melakukan kayak kebijakan baru itu membuat sampah-sampah di sana itu dibuat kayak briket yang dapat dijadikan bahan bakar. Karena sampah yang ada itu sekarang itu kebanyakan sampah plastik kayak saset-saset gitu. Jadi untuk didaur ulang itu juga susah dan untuk dibakar itu kan lebih banyak buruknya kan, polusi itu membahayakan. Untuk dikubur juga plastik itu sulit terurai dan sampah plastik tidak mungkin jadikan kompos. Apakah ada feedback? Terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya ingin memastikan saja, untuk persentase dari proporsinya itu sudah tetap ya? Atau bisa diubah? Untuk proporsi itu tergantung dari jumlah sampah yang ada kan, setiap tahun itu kan kita nggak bisa memprediksi jumlah sampahnya itu berapa, jadi bisa berubah. Tapi untuk saat ini proporsi itu yang masih dianggap proporsional. Apakah ada feedback? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah cukup. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir, bisa langsung dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Farah. Karena tadi perburuan yang dilakukan itu adalah perburuan ular, maka akan membuat rantai makanan itu menjadi tidak stabil dalam kurun waktu tertentu. Nah, karena ular yang diburu, dampaknya tikus sebagai makanan ular akan semakin berkembang biak banyak dan membuat petani rugi karena padi akan dimakan oleh tikus. Namun, karena ular termasuk dalam makhluk hidup, dia akan terus berkembang biak dan akhirnya akan menyebabkan rantai makanan kembali stabil setelah berkembang biakan dari ular tersebut. Apakah ada feedback? Baik, sebelumnya atas jawabannya, saya ingin memberikan tanggapan saya. Jadi, kalau di sekitar rumah saya itu masih ular sawah. Nah, kemudian sehingga tikus-tikus itu jadi masuk ke lingkungan rumah pemukiman. Nah, itu bagaimana peran kita agar ular-ular sawah itu tidak diburu lagi. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menjawab feedback dari Farah. Kita sebagai peran supaya ular tidak dibunuh kembali yaitu kita bisa bilang ke tokoh masyarakat untuk mengedukasi masyarakat yang ada di sekitar untuk tidak memburu ular. Karena apa? Sebenarnya ular itu kan memakan tikus. Nah, jika ular memakan tikus, maka tikus itu tidak bakal merugikan petani yang ada di sekitar seperti itu, dan juga tidak akan merusak
ekosistem atau rantai makanan yang adil. Terima kasih. Apakah ada feedback? Baik, izin untuk mengkonfirmasi. Jadi mungkin peran yang dapat kita lakukan itu kita pertama itu untuk bilang ke tokoh masyarakat terlebih dahulu ya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 1, kurang lebihnya saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kesalahan kata maupun salah ucap. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Berhubung bapaknya nggak ada, terus WA aku nggak dibales-bales, ini mending diakhiri aja ya. Dengerin Gimana? suaranya Cilmi dulu. Oke, sorry Dede, saya tadi keluar dari Zoom. Bagaimana, udah selesai pertanyaannya? Untuk 2 termin?
Sudah, Pak. Sudah. Oke. Tadi yang bertanya cuma cukup puas-puas begitu ya, nggak ada feedback yang diberikan. Ya maunya saya kalian yang namanya diskusi kan harus ada timbal balik, jangan hanya sekadar dijawab oleh kelompok satu yang bertanya bilang oke, puas dan sebagainya. Ya hanya untuk ini saja bertanya doang supaya nanti ditulis namanya dan sebagainya. Ya kalau biasa sih lebih dari itu. Tapi nggak masalah karena ini baru pertama. Artinya untuk kelompok selanjutnya nanti ya saya harap seperti itu ya. Tidak hanya sekedar yang bertanya cuma bertanya seperti itu, tetapi juga nanti untuk diskusinya bisa jalan juga. Ya terserah lah kalian cari apa istilahnya, cari cara, cari jawaban bagaimana caranya supaya kelompok yang presentasi yaitu jadi bingung sendiri. Nah gitu. Oke, tapi saya kira nggak masalah ya. Oke, saya minta tolong untuk notulennya. Notulennya silakan dibacakan hasil notulensinya yang ditulis tadi, tentunya dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-temannya. Mungkin bisa kita diskusikan bersama kembali. Silakan coba diulangi. Halo, kelompok satu gimana? Pertanyaannya ditulis enggak tadi? Dicatat enggak? Dicatat, Bapak. Oke, silakan dibacakan ulang supaya saya bisa menambahkan jawaban yang sudah dijelaskan oleh temannya tadi. Jangan lupa dicatat ya, soalnya nanti pada saat pengumpulan PPT itu dibarengi juga dengan hasil ini notulensinya. Supaya nanti saya bisa lihat pada saat kelompok satu presentasi itu yang bertanya siapa saja. Begitu juga pada saat kelompok yang presentasi itu yang bertanya siapa saja. Izin membacakan pertanyaannya. Yang pertama pertanyaan dari Yesinia. Apabila kita melihat keadaan saat ini, di mana sudah banyak tumbuhan sudah dibebet habis dan digantikan oleh bangunan-bangunan, khususnya dari daerah perkotaan, apakah siklus biogeokimia masih dapat terus berjalan dengan maksimal? Dan bagaimana solusi agar siklus ini tetap dapat berjalan dengan maksimal di tengah keadaan sekarang ini? Oke. Satu-satu aja dulu supaya bisa kita diskusikan. Ini yang ditanyakan siklus biogeokimia. Kan siklus biogeokimia itu kan banyak. Ini tepatnya yang mana nih? Siklus karbon kah? Siklus air kah? Siklus nitrogen kah? Atau siklus apanya nih yang di spesifiknya? Mungkin yang ditanyakan ini mungkin berhubungan dengan siklus air ya, hidup yang berhubungan dengan air? Atau gimana? Yang bertanya siapa ini? Mohon izin menjawab, Pak. Mm-hmm. Itu siklus yang melibatkan seperti tumbuhan gitu, Pak. Karena di PPT tadi saya melihat bahwa ada tumbuhan yang sebagai penopang atau sebagai yang Pak, dijagakan gitu atau digunakan sebagai di siklus biogeokimia. Ya, kalau misalnya dihubungkan dengan tumbuhan pasti semuanya yang dimaksud. Karena kalau kita berbicara siklus biogeokimia, siklus apapun itu pasti salah satu rantainya itu melewati yang namanya tumbuhan. Cuma kalau dari pertanyaannya dihubungkan dengan perkotaan, ini paling tidak ada dua siklus yang paling sangat berpengaruh. Yang pertama yaitu siklus air, yang kedua adalah siklus karbon. Nah, ini mungkin tentunya yang lebih lebih saya jelaskan panjang lebar. Nah, mengenai siklus air, ya ini memang salah satu resiko memang. Kalau misalnya dalam suatu wilayah itu akan kita buka misalnya perumahan. Apalagi misalnya dalam suatu kota tersebut untuk
hutannya atau untuk daerah resapan airnya itu sudah berkurang. Makanya memang dalam saya yakin pemerintah, saya cuma nggak tahu lebih tepatnya peraturannya, peraturan bagaimana. Yang jelas ada peraturan entah itu di wilayah di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun di negara, itu pasti dalam wilayah tersebut ada peraturannya di mana daerah resapan air atau daerah taman, pokoknya yang banyak tumbuhan itu ada berapa persen. Cuma saya nggak lupa juga nggak ingat secara pasti itu berapa persen dari total luas kota yang ada di wilayah tersebut. Itu nggak boleh diganggu gugat. Makanya kemarin termasuk di daerah Jakarta, kalau adik-adik semua pernah lihat di TV, waktu tanaman di sekitar Monas, pohon-pohon yang ada di sekitar Monas itu ditebang. Nah itu kan sangat ramai waktu itu, viral. Kenapa ditebang? Kenapa mempermasalahkan penebangan pohon-pohon yang ada di situ? Itu dikarenakan itu tadi alasannya, karena mengenai siklus air, khususnya juga siklus karbon dioksida, nah itu akan terganggu, daerah resapan air menjadi berkurang dan juga polutan-polutan seperti CO2 itu tidak ada yang menghirup dengan maksimal. Makanya keberadaan tumbuhan di sini sangat penting, erat kaitannya yang pertama yaitu tentang serapan air. Nah, jadi kalau serapan air di bawah tanah itu mau banyak, air banyak di bawah tanah, maka perbanyak tanaman yang ada di sekitarnya. Nah, karena akar pada tanaman tersebut berfungsi untuk menahan air agar air tersebut tetap ada di dalam tanah. Kemudian yang kedua mengenai karbon dioksida. Nah, kalian kan sudah tahu sendiri tuh di konsep biologi bahwa manusia dengan tumbuhan, hewan dengan tumbuhan itu kan berbanding terbalik pada siang hari. Kalau kita untuk proses pernapasan mengeluarkan CO2, sedangkan kalau untuk tumbuhan menghasilkan O2. Apa yang kita butuhkan itu dihasilkan oleh tumbuhan, sedangkan apa yang kita hasilkan, kita keluarkan itu dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, tentunya melalui proses fotosintesis. Nah, jadi saran atau usaha yang perlu dilakukan yaitu tadi harus mengikuti peraturan di mana daerah resapan air atau daerah hutan atau taman, ya kalau di dalam kota kan nggak mungkin dibilang hutan, ini adalah taman. Nah, taman itu tidak boleh kurang dari jumlahnya saya nggak tahu ya berapa persen dari total luas wilayah. Yang jelas ada peraturan seperti itu. Nah, dan di mana kalau seorang pengembang, seorang developer juga mau membangun perumahan dan sebagainya, itu kan juga ada peraturannya. Nah, dalam tata kota yang ada di setiap kabupaten, di setiap kota, di setiap provinsi, itu pasti ada aturan tersendirinya. Nah, jadi begitu ya untuk jawaban pertanyaan ini. Ya memang itu tadi, nggak boleh sembarangan membuka lahan untuk tempat tinggal tanpa dibarengi dengan perencanaan yang matang, khususnya mengenai lingkungan. Apalagi kan masalah lingkungan sekarang ini adalah masalah yang sangat vital untuk dibahas. Nah, terutama masalah iklim. Kalau kemarin kalian kalian lihat di Pak Presiden kita Jokowi menghadiri KTT G20 kan, salah satu dari 7 dari isu yang dibahas pada saat itu, salah satunya adalah tentang iklim, ya, tentang lingkungan. Karena memang ini bisa mempengaruhi kondisi yang ada di suatu daerah. Oke, saya kira jawabannya seperti itu ya. Kalau misalnya ada feedback dari yang bertanya, silakan. Oke, langsung pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Cindy, yaitu bagaimanakah proses terjadinya serangan penyakit terhadap sebuah populasi dan apa akibatnya? Coba ulang bagaimana dia? Bagaimana? Bagaimanakah proses terjadinya serangan penyakit terhadap sebuah populasi dan apakah akibatnya? Serangan penyakit terhadap suatu populasi. Ini populasi apa dulu yang dimaksud? Ya, yang jelas kan gini, secara umum saya jelaskan ya, kan populasi itu adalah kumpulan. Tadi kelompok 1 mengatakan populasi itu apa? Kalau saya tanya dulu. Tadi sekilas saya lihat pengertiannya
gambarnya sudah betul. Tadi ada harimau, ada apa tadi rusa, kalau nggak salah ditampilkan. Tapi di definisinya sepertinya ada yang kurang. Nah, kalau kelompok 1 tadi mengatakan populasi itu apa? Sekumpulan apa tadi ya? Organisme? Kumpulan dari beberapa organisme, Bapak. Hanya sampai di situ? Yang berada di suatu daerah tertentu. Yang suatu daerah tertentu. Begitu saja. Oke, misalnya kalau gini saya contohkan. Di situ misalnya ada sapi, ada kerbau, misalnya di padang rumput, atau di kebun. Ada mangga, ada kambing, ada ayam. Nah, itu populasi bukan? Karena katakan di sekelompok makhluk hidup yang menempati wilayah tertentu. Kata saya kasih itu sudah ada sekelompok tuh. Tapi ada ayam. Harus sejenis, Bapak. Nah, ada nggak kata sejenis kalian tampilkan di slide kalian tadi? Kelompok 1. Ada atau nggak ada? Ya nggak apa-apa, jawab aja. Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada. Kan nggak masalah. Kan kalau misalnya salah nanti saya masih kasih kesempatan untuk memperbaiki. Sepertinya belum kami cantumkan, Pak. Nah, belum cantumkan kan? Artinya, makanya saya bilang tadi itu kurang tepat. Soalnya kalau dikatakan hanya sekelompok, sejumlah yang saya katakan tadi juga adalah sekelompok. Tetapi nggak jelas apakah dia harus sejenis atau enggak. Nah, tadi hubungannya dengan penyakit tertentu. Memang ini biasanya kalau kita hubungkan ke tanaman yang dikatakan ini dia tanaman yang dalam suatu suatu perkebunan atau suatu pertanian. Nah, itu ditanami hanya satu jenis tanaman saja. Sehingga resikonya apa? Resikonya jika suatu wilayah ditanami oleh tanaman satu jenis, maka resikonya kalau misalnya dia diserang oleh satu penyakit tertentu, maka tanaman yang ada di sekitar tersebut dengan cepat itu akan mudah rusak. Nah, misalnya kalau kita berbicara di sawah, satu kali diserang oleh hama wereng, maka padi-padi yang ada di sawah tersebut akan terkena. Ya, begitu juga misalnya kalau untuk hewan ternak misalnya ayam, unggas. Nah, misalnya dalam suatu kandang ada penyakit penyakit yang atau kita bicara pada ini saja sapi. Nah, dalam suatu perkebunan, suatu tempat ada sapi. Nah, salah satu penyakit yang identik dengan sapi yaitu adalah antraks. Nah, kan itu seperti itu. Salah satunya adalah antraks. Jadi kalau misalnya antraks ini menyerang wilayah tersebut, maka sapi-sapi yang ada di sekitar wilayah tersebut itu pasti akan kena semua. Nah, tetapi tidak terkena untuk misalnya seperti ayam dan sebagainya, kan nggak ada mana ayam kena antraks, nggak ada istilahnya ayam kena antraks dia. Makanya itu resikonya. Dan memang kalau resiko jika suatu tempat itu dihuni oleh satu spesies makhluk hidup, ya resikonya kalau dia salah satunya saya terkena penyakit, maka dengan otomatis spesies-spesies yang lainnya itu juga akan dengan cepat terkena. Yang nggak usah kita bicarakan lebih jauh. Ini saja kita bicara COVID kan. Manusia, coba kita lihat, ada nggak misalnya ayam, walaupun ada beberapa referensi mengatakan beberapa hewan itu ternyata terkena COVID juga. Nah, tapi kan dalam perkembangannya selama ini yang lebih difokuskan itu adalah ke manusianya saja, nggak ke hewan-hewan yang lain. Nah, lebih cepat penyebarannya itu kalau dari manusia ke manusia. Itu resikonya seperti itu ya kalau misalnya dalam satu wilayah hanya dihuni oleh satu populasi saja. Rentan terkena penyakit tertentu dan penyakit yang sama. Oke, lanjut. Ini kita sampai jam berapa ya? Nanti Bu Tanti masuk jam berapa? Neni mana Neni? 14.20 Bapak. 14? 20. Oke. Berarti waktu kita masih ada 10 menit. Oke, lanjut lagi pertanyaannya. Pertanyaan ketiga dari Krisna yaitu di PPT dijelaskan ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik yang baik antara organisme atau organisme dengan lingkungannya.
Dari situ jelaskan agar ilmu ekologi dapat berperan dalam terciptanya kondisi lingkungan yang seimbang dan tolong diberi contohnya. Ya, nanti mungkin kalau di biologinya kita pelajari ekologi ini hanya sebatas teori secara umum ya. Untuk pengaplikasiannya itu memang belum. Tapi nanti kalau kalian udah masuk di semester 6, di situ kan sudah mulai pemilihan peminatan tuh. Jadi bagi yang tertarik dengan lingkungan, silakan masuk di peminatan kesehatan lingkungan, KESLING. Nah, saya kira pengaplikasian tentang ilmu ekologi yang secara spesifik itu lebih banyak dibahas di peminatan kesehatan lingkungan. Jadi silakan nanti kalau misalnya yang tertarik dengan lingkungan silakan masuk ke situ. Mungkin lagi di lebih banyak lebih detail nanti dijelaskan oleh dosen-dosen memang yang background-nya latar belakangnya itu berada di kesehatan lingkungan. Ya, karena saya bukan di kesehatan lingkungan, saya jadi nggak terlalu detail nanti penjelasannya. Tapi secara umum memang konsep tentang ekologi ini merupakan konsep dasar untuk menanggulangi semua permasalahan lingkungan yang ada di muka bumi ini. Nah, ada beberapa konsep misalnya sebagai contoh, kalau misalnya yang ada di lautan tercemar dengan limbah, misalnya ada kapal atau ada kapal yang membawa berjuta-juta ton atau berjuta-juta kubik minyak bumi, kemudian dia bocor dan tenggelam. Nah, kira-kira apa yang terjadi di lingkungan perairan tersebut? Ya, pasti mengganggu kan? Mengganggu kehidupan organisme yang ada di laut. Karena kenapa? Karena minyak bumi itu dia menghalangi apa? Menghalangi atau dia berada di permukaan air sehingga ikan-ikan ataupun yang lainnya itu nggak bebas bergerak di wilayah tersebut. Nah, caranya bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Nah, ini kita bisa menggunakan konsep ekologi yang berhubungan dengan bioteknologi. Nah, jadi hubungannya juga bioteknologi ke ekologi. Makanya di materi pertama saya kan di sejarah perkembangan biologi kan di slide terakhir itu saya jelaskan di situ dari bioteknologi ini adalah ilmu cabang biologi yang mengaplikasikan pada semua berbagai macam cabang dari biologi. Nah, ini bagaimana caranya? Kan nggak mungkin kita mau sedot itu air laut yang tercemar oleh minyak bumi. Kalau kita sedot mau dia bawa ke mana? Ya kan nggak mungkin mau dipindahkan, airnya dipindahkan ke daratan ya sama saya tenggelam nantinya. Nah, salah satu yang digunakan itu kita menggunakan cara penggunaan mikroorganisme. Jadi ada beberapa organisme itu yang dipakai untuk menghilangkan minyak bumi tersebut. Kenapa? Karena mikroorganisme ini memang membutuhkan minyak bumi itu untuk makanannya sebagai sumber energinya. Ada beberapa mikroorganisme yang digunakan untuk kondisi tersebut. Nah, lain lagi misalnya kalau masalah sampah. Nah, kalau untuk sampah ya tentunya saya kira sudah diaplikasikan ke semua orang ini ya. Sampah itu bisa dipisahkan mana sampah organik, mana dan sampah anorganik. Kemudian sampah anorganik ini dipilah lagi, mana sampah yang bisa digunakan kembali, di reuse atau recycle. Kan ada tuh, ada reuse, recycle, apa lagi? Ada 5 kalau nggak salah itu yang itu. Itu yang anorganik dipisah lagi, yang mana bisa digunakan kembali, mana yang tidak bisa. Begitu juga yang sampah organik. Yang basah dipisahkan, yang kering dipisahkan. Kan tujuannya itu adalah untuk mempermudah dalam pengelolaan sampah tersebut. Nah, agar sampah-sampah tersebut tidak mengkotori atau tidak membuat lingkungan yang ada di sekitar kita itu tercemar. Nah, karena yang sampah-sampah seperti dari plastik, botol itu kan membutuhkan waktu ribuan bahkan ratusan ribu tahun itu untuk terurai. Nah, bayangkan kalau itu misalnya dikubur semua. Nah, kalau mau dibakar, resikonya apa yang memunculkan polutan dari udara, karbon dioksida, karbon monoksida, segala itu tadi. Nah, reuse sampah-sampah nggak bisa diolah kembali. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Bapak, permisi sebelumnya. Kenapa nih ini?
Mohon maaf, ternyata sampai jam 14.10. 14.10 ya? Iya, mohon maaf Bapak. Oh gitu. Tadi udah sampai di pertanyaan berapa dia? Keempat atau ketiga? Tadi pertanyaan ketiga, Bapak. Oh, berarti masih ada 3 pertanyaannya? Iya. Oke, kalau begitu nanti aja di pertemuan selanjutnya kita bahas kembali ya untuk materi apa sisa pertanyaan tadi. Nah, kalau untuk selanjutnya misalnya kita patenkan di jadwal ini bisa nggak? Bisa, Bapak. Bisa ya? Bisa, Bapak. Oke. Bisa, Bapak. Jadi kita patenkan saja jam ini. Berarti nanti kalau saya tanya dulu Bu Tanti, apakah saya pindahkan jamnya atau nggak usah? Nah, gitu ya. Oke, dari sekalian saya kira cukup waktu kita hari ini. Karena kita terbatas waktu. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi bisa menambah informasi kepada kita semua, khususnya tentang ekologi. Nah, sebelum kita tutup, kita berikan aplaus dulu yang meriah kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya yang lain. Oke, sampai di sini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, dan kita berjumpa kembali di pekan depan. See you next week. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Bapak. Oke. Duluan live ya. Oke, Bapak. See you next week. Ini linknya tetap apa ganti ya? Timnya. Ganti kayaknya. Ganti. Bye-bye.